Magelang hari ini. Warga Magelang, seorang supir angkudes yang masuk ke Sungai Cepit, Kajoran terancam hukuman selama 6 tahun dan denda sebesar 12 juta. Supir dianggap lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Bahkan, kini sopir angkudes tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi. Sementara korban meninggal bertambah, kini menjadi 3 orang. Warga Magelang, kasus judi togel sampai saat ini masih marak beredar. Baru-baru ini, Polresta berhasil mengungkap 2 kasus judi togel dalam waktu dan tempat yang berbeda. Keduanya berlokasi di Paten Jurang, Rejowinangun Utara, dan Canggu. 4 tersangka kini mendekam di sel Polresta untuk proses selanjutnya. Sementara mereka terancam hukuman penjara 5 tahun lebih. Warga Magelang, narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,30 gram berhasil disita Polres Selasa lalu. Barang tersebut disita dari tangan tersangka warga Gelangan, Magelang Tengah yang berhasil ditangkap di dekat tempat pemakaman Giriloyo. Selain sabu-sabu, barang bukti yang juga disita adalah 1 unit handphone yang diduga untuk bertransaksi. Dari pengakuan tersangka, ia hanya sebagai pengguna saja, bukan pengedar. Berita lainnya, pemberian insentif kepada GTT dan PTT melalui kegiatan workshop dinilai salah satu anggota Dewan Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah, tetapi tidak sesuai harapan dan tidak tepat sasaran. GTT dan PTT seharusnya mendapat insentif penghasilan bulanan. Mereka juga layak memperoleh tambahan kesejahteraan sebagai bentuk menghargai atas pengabdiannya. Dewan juga meminta eksekutif untuk berkonsultasi ke BPK Jateng, sehingga pemahaman payung hukum yang dijadikan pijakan tidak selalu dipertentangkan. Warga Magelang, mantan Kepala Diskoperenda Kota menyesalkan kebijakan mutasi yang dilakukan Wali Kota. Kebijakan Wali Kota dinilai tidak tepat waktu, karena saat ini banyak program kebijakan instansi yang terus digenjot dan membutuhkan pendampingan secara intensif. Menurutnya, hasil dari program yang sudah dirancang setiap SKPD akan lebih baik bila diselesaikan oleh pejabat sebelumnya. Dengan adanya perolingan SKPD akan membuat rancangan dan pelaksanaannya berbeda jika dipegang pemimpin yang baru. Sementara itu, temuan kekurangan dalam pekerjaan pasar darurat Talun saat ini sudah diperbaiki oleh pemborong yang menggarap. Wakil Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Talun mengatakan, kayu sudah diganti dengan yang lebih bagus dan masalah lainnya sudah dibereskan. Kepala DPU dan ESDM juga menambahkan bahwa sampai saat ini pembangunan pasar sendiri sudah selesai 40% dan sesuai spesifikasi. Berita terakhir untuk hari ini. Warga Magelang, 6 desa di Kecamatan Borobudur dan Salaman masih membutuhkan droppingan air bersih. Sayangnya, anggaran yang disediakan APBD sebesar 36 juta dan APBN 25 juta sudah habis sejak Oktober lalu. Sehingga saat ini BPBD Kabupaten hanya bisa mengandalkan bantuan dropping dari Bakorwil Jateng wilayah 2. Dropping ini akan terus dilakukan sampai pihak desa mengirimkan pemberhentian dropping air. Demikian warga Magelang, berita-berita seputar Magelang yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa. Magelang hari ini.